Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Bristory, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Ingat Om Heri kan? Om saya yang pernah jadi sopir mobil pengantar jenazah di Semarang. Om yang juga banyak memiliki pengalaman aneh dan seram. Kali ini beliau akan cerita tentang pengalamannya saat bekerja di salah satu perusahaan perkebunan. Pekerjaan yang dia jalani setelah selesai bekerja pada rumah sakit sebagai sopir mobil pengantar jenazah di Semarang. Peristiwa ini terjadi sekitar awal tahun 90-an. Di cerita ini Om Heri yang akan menceritakan langsung tentang kejadiannya. Jadi yang cerita di sini adalah Om Heri. Panggilan wawancara pekerjaan. Semarang, Februari 1990. Aku bahagia bukan main, hati berbunga-bunga. Harapan untuk diterima pada perusahaan milik pemerintah tampaknya akan segera terwujud. Di tangan, aku menggenggam surat panggilan wawancara dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah. Aku tidak terlalu memikirkan di mana akan ditempatkan. Melihat tulisan instansi pemerintah di kepala suratnya saja, sudah senang bukan kepala. Setelah setengah tahun lebih bekerja sebagai sopir ambulan rumah sakit, akhirnya aku berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan pendidikan yang telah aku selesaikan. "Kenapa kamu senyum-senyum sendiri, Her?" Fuad yang tiba-tiba muncul dari balik pintu membuyarkan pikiranku yang tengah melayang senang tidak karuan. "Ada panggilan wawancara, At, dari perusahaan perkebunan pemerintah. Alhamdulillah." "Ah, syukurlah. Kapan, Her? Wawancaranya di mana?" "Di Jakarta, At. Jadi sepertinya aku akan meminta izin dari rumah sakit untuk tidak bekerja selama beberapa hari." "Hati-hati bekerja di tengah hutan seperti itu. Apalagi itu perkebunan karet yang baru dibuka kembali. Rangkul penduduk sekitar. Yang sabar, ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu." Begitulah kata Imron, kakak pertama. Beliaulah yang sedikit banyak membantu biaya sekolah dan kuliahku. Beliau tinggal menetap di Cilegon, kota industri yang jaraknya tidak begitu jauh dengan Jakarta. Aku tinggal di rumahnya ketika menunggu pengumuman tes masuk dan wawancara di perusahaan perkebunan itu. Syukurlah, penantian dan harapanku akhirnya terwujud. Akhirnya aku diterima di perusahaan itu. Posisi yang akan aku emban adalah pengawas perkebunan. Nantinya akan diberi tanggung jawab atas beberapa ribu hektar perkebunan karet. Perkebunan yang baru saja diambil alih oleh pemerintah setelah sebelumnya terbengkalai pengolahannya oleh pihak swasta. Perkebunan karet yang akan menjadi tempat bekerja aku ini letaknya di pedalaman Sumatera, di Provinsi Lampung tepatnya. Aku tidak terlalu memperdulikan tentang penempatan itu. Aku sudah sangat senang akhirnya menjadi pegawai pemerintah. Ya, aku sangat senang. Selama 3 bulan lamanya aku diberi pelatihan kerja yang penempatannya beberapa kali berpindah tempat. Terkadang di Bogor, Bandung, sampai ke Kalimantan. Semua aku jalani dengan senang hati. Semua pelatihan dan tes tertulis aku lalui dengan baik.
Aku puas dengan hasilnya mengesankan, termasuk peserta pelatihan yang nilainya terbaik. Akhirnya manajemen perusahaan menilai kalau aku sudah layak untuk diterjunkan langsung di perkebunan tempat aku akan ditugaskan. Sekali lagi bersyukur, akhirnya semua proses sudah aku lalui dengan baik. Akhirnya sudah dapat mulai bekerja. Garis hidup seperti sudah menuntunku untuk bekerja dan mengerahkan segala ilmu yang aku dapat di bangku kuliah pada perkebunan karet. Padahal nantinya ternyata bukan hanya ilmu pengetahuan yang harus aku andalkan, tapi juga nyali. Kamu nanti di sana akan tinggal di satu rumah yang sudah manajemen siapkan. Semua sudah tersedia, kamu hanya tinggal mengisinya saja. Begitu kata atasanku di kantor pusat. Letak rumahnya di tengah perkebunan karet milik kita. Letaknya kira-kira 1 jam perjalanan menggunakan motor dari kota terdekat. Di kota kecil itu, kamu akan ditemui oleh orang lokal yang akan mengantar kamu ke lokasi. Lanjut sang atasan. Kata beliau juga, aku akan dibantu oleh seorang pekerja yang akan menjadi asistenku nantinya. Wahyu namanya. Nyali agak sedikit melemah ketika tahu kalau rumah yang akan aku tempati nanti ternyata belum dialiri listrik. Kami hanya akan mengandalkan lampu petromak dan lampu templok untuk penerangan, yang tentu saja sudah disediakan oleh perusahaan. Tapi memang, perkebunan-perkebunan lain yang masih di bawah naungan perusahaanku ini hampir seluruhnya belum ada aliran listrik. Ya, perusahaan milik negara ini membawahi banyak perkebunan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nyaris semuanya berada di pedalaman. Nah, perkebunan karet yang akan menjadi tanggung jawabku ini adalah perkebunan karet yang baru saja diambil alih dari pihak swasta. Perkebunan ini terbengkalai dan tidak terurus sebelumnya. Tugasku adalah mulai merapikannya lagi dari awal hingga nantinya bisa menjadi penghasil karet seperti perkebunan-perkebunan lainnya. Begitulah, perusahaan ini memberikan banyak fasilitas dan tunjangan yang sangat didambakan oleh para pencari kerja seperti aku ini. Sangat jauh perbedaannya dengan pekerjaan sebagai sopir ambulan yang aku jalani sebelumnya. Gaji yang diberikan jauh lebih besar dari perkiraanku. Tunjangan yang ada sangat bisa membuatku tersenyum. Tempat tinggal disediakan, ada tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, semuanya ada. Aku hanya tinggal bekerja sebaik mungkin. Hati-hati ya Om, nanti ajak Bri ke tempat kerja Om Heri ya. Bri keponakanku bilang begitu ketika aku berpamitan dengan dia dan kedua orang tuanya untuk pergi berangkat ke tempat bekerjaku yang baru. Iya Bri, nanti Om ajak kamu ke sana ya. Aku sangat dekat dengan keponakanku yang satu ini. Anaknya cerdas dan pemberani, walaupun umurnya masih 10 tahun. Selesai berpamitan, aku pun menaiki bis lintas Sumatera yang sudah siap berangkat. Dari Cilegon, perjalanan kira-kira 9-10 jam sampai ke tujuan, yaitu kota kecil tempat di mana aku akan menemui seseorang yang menjadi perwakilan perusahaan di sana. Akhirnya, perjalananku dimulai. Awal perjalanan yang nantinya akan menjadi kisah yang sangat panjang. Perjalanan yang akan menjadi penggalan brutal yang ada di dalam hidup. Langkah kaki pertama sudah jatuh di tanah Sumatera. Tepatnya di kota kecil yang berada di pedalaman Provinsi Lampung. Sengaja aku naik bis malam. Perjalanan menjadi tidak terasa karena dapat tidur sepanjang jalan. Tapi akibatnya, masih pagi buta aku sampai di tujuan. Jam 4 pagi sudah berdiri di pinggir jalan di kota yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Di kota ini, nantinya aku akan menemui relasi perusahaan yang akan menjadi pemandu selama bekerja nantinya. Namanya Pak Rusli. Berbekal alamat yang tertulis pada secari kertas, aku akan datang menemui dia di rumahnya. Tapi hari masih sangat gelap. Aku tidak mungkin datang ke rumahnya saat ini juga. Maka dari itulah, yang pertama ku cari terlebih dahulu adalah masjid atau musola untuk mendirikan sholat dan sebentar beristirahat setelahnya. Kota kecil ini masih sangat sepi, sangat jarang motor atau mobil melintas. Dengan tas gendong di punggung, aku menyusuri jalan. Semilir angin dingin menerpa wajah yang masih sangat mengantuk.
karena kualitas tidur yang buruk selama perjalanan tadi. Masuk ke gang itu saja mas, gak jauh di dalamnya ada musola. Kalau masjid masih jauh. Begitu kata seorang bapak yang aku temui ketika aku bertanya letak masjid atau musola terdekat. Terima kasih pak. Lalu aku mengikuti petunjuknya. Benar saja, tidak jauh dari pintu gang yang dimaksud, aku sudah menemukan musola kecil yang masih kelihatan kosong dan gelap. Duduk di terasnya, aku mengeluarkan botol minum yang tersalip di dalam tas sejak tadi. Menghela nafas panjang, menunggu orang-orang sekitar untuk datang dan melaksanakan sholat. Mas, bangun mas. Aku ketiduran di teras musola, yang ternyata sudah ada beberapa orang yang bersiap untuk sholat. Iya pak, terima kasih. Maaf saya ketiduran, jawabku. Iya gak apa-apa, silakan ambil wudhu dulu, sebentar lagi mulai. Lalu aku bergegas ke belakang untuk mengambil air wudhu. Musola ini walaupun kecil tetapi terbilang rapi dan bersih. Bentuknya sederhana, berlantaikan semen keras dan mengkilat. Tampak jelas kalau benar-benar terawat. Sekitar 15 orang yang hadir di dalamnya. Masing-masing ada yang duduk sambil berzikir, ada pula yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Hingga akhirnya salah satu orang berdiri dan mengumandangkan azan. Waktu sholat subuh sudah tiba. Memang mas dari mana mau kemana? Sepertinya dari jauh. Salah seorang bapak bertanya kepadaku ketika aku sedang duduk di teras sambil memakai sepatu. Saya datang dari Jawa pak, kesini akan bekerja di perkebunan karet yang katanya nggak terlalu jauh dari kota ini, jawabku kemudian. Oh, saya tahu, berarti mas mau ketemu Pak Rusli ya? Loh, kok bapak tahu? Bapak kenal Pak Rusli? Tanyaku bersemangat. Sebentar lagi orangnya keluar, mungkin masih berzikir di dalam. Begitu penjelasan bapak itu. Ternyata dari awal aku sudah sholat bersama dengan Pak Rusli di dalam musola. Kebetulan yang sangat menyenangkan. Benar saja, tidak lama kemudian ada sosok laki-laki yang berjalan mendekat ke arah kami. Sosok tinggi besar dengan kumis hitam lebat menghiasi wajahnya. Dari jauh beliau sudah melemparkan senyum ramah. Pak Heri ya, yang akan bekerja di perkebunan karet kan? Saya Rusli. Benar, itu Pak Rusli. Dia memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Saya dari tadi sudah menduga kalau orang asing ini adalah Pak Heri, dan ternyata benar. Lagi-lagi Pak Rusli menjelaskan sambil tersenyum ramah. Sangat berbeda dengan perawakannya yang terkesan galak dan menyeramkan. Iya Pak, saya Heri. Tadinya mau langsung ke rumah Pak Rusli, tapi urung karena masih terlalu pagi. Kami bersalaman dan melanjutkan berbincang berkenalan. Kalau begitu, kita sambil berjalan ke rumah saja Pak. Kita ngobrol di rumah saja. Begitu kata Pak Rusli. Lalu aku mengiyakan ajakannya. Selang sekitar 10 menit kemudian, kami sudah sampai di depan rumah besar dengan halaman luas. Rumah yang tidak terlalu jauh dari jalan utama lintas Sumatera. Nah, ini rumah saya, mari masuk. Di dalam aku disambut oleh istri Pak Rusli yang dengan sangat ramah mempersilakanku untuk duduk. Di ruang tamu, aku dan Pak Rusli melanjutkan perbincangan. Menurut beliau, perusahaan sudah menghubunginya lewat telepon kemarin, menginformasikan kalau aku akan tiba hari ini. Makanya dia sangat yakin kalau orang asing yang ada di musola tadi adalah aku. Karena kota tempat dia tinggal ini termasuk kota kecil. Kalau ada orang luar kota yang datang, bisa dipastikan akan kelihatan jelas. Jadi Pak, perkebunan tempat Pak Heri bekerja ini adalah perkebunan yang tadinya terbengkalai dan tidak terurus, bertahun-tahun dibiarkan liar dan tidak terawat oleh perusahaan swasta yang memilikinya. Sampai akhirnya pemerintah mengambil alih karena mereka yakin kalau perkebunan ini masih memiliki prospek yang bagus. Panjang lebar Pak Rusli menjelaskan tentang perkebunan karet yang akan menjadi tempatku bekerja. Saya dengar dari manajemen 3 bulan belakangan ini sudah ada pekerja yang mulai membersihkan ya Pak? Tanyaku kemudian. Benar, sudah ada beberapa pekerja yang membersihkannya, yang diawasi oleh karyawan perkebunan yang nantinya akan menjadi asisten Pak Heri di sana.
namanya Wahyu. Saya juga waktu itu mengantarkan Wahyu dan memperkenalkan dengan para pekerja perkebunan, jelas Pak Rusli. Lalu saya nanti tinggal di mana, Pak? Tanyaku. Nah, Pak Heri nanti tinggal di satu rumah yang agak besar. Rumah lama yang bangunannya masih bagus. Letaknya berada di sisi perkebunan, enggak di tengah-tengah. Pak Heri hanya tinggal membawa pakaian dan keperluan pribadi saja, karena semuanya sudah tersedia di rumah itu. Dari tempat tidur sampai perlengkapan dapur, semuanya sudah ada. Menurut Pak Rusli, Wahyu sudah tinggal di rumah itu selama 3 bulan terakhir, sendirian. Beberapa kali juga dia datang berkunjung ke rumahnya, sekedar untuk berbincang dan laporan mengenai keadaan perkebunan. Jarak antara rumah Pak Rusli dan perkebunan sekitar 1 jam. Oh ya, motor itu yang nantinya akan Pak Heri pergunakan sehari-hari di perkebunan. Jari tangan Pak Rusli menunjuk ke satu motor yang terparkir di halaman rumahnya. Motor yang kelihatannya masih baru. Motor lelaki dengan tangki bensin di depan. Motor kopling yang persis bentuknya dengan motor kesayanganku di Semarang dulu. Kalau Pak Heri sudah siap, kita bisa berangkat sekarang. Tapi habiskan dulu itu kopinya. Gelak tawa Pak Heri membuatku semakin terjaga. Menyeruput kopi pagi dengan nikmatnya, namun pikiranku melayang, menebak-nebak tentang situasi kondisi yang akan aku hadapi dan rasakan nantinya di perkebunan karet. Sebagian besar isi kepala bertanya-tanya seperti itu. Sebagiannya lagi hanya pasrah dan berharap semoga semua akan berjalan dengan mulus dan baik-baik saja. Semoga. Roda motor menggelinding di atas jalan setapak yang membelah hutan rindang. Sudah setengah jam lebih kami meninggalkan kota menuju perkebunan. Menunggangi motor baru, aku mengikuti laju motor Pak Rusli tidak jauh di belakang. Jalan tanah setapak yang hanya selebar kira-kira 1 meter. Belum terlihat banyak debu yang berterbangan, karena jalan masih sedikit lembab dan basah. Terpaan sinar matahari membentuk garis-garis berbagai ukuran, menembus sela-sela pepohonan. Embun pagi masih terlihat menutup tanah dan rumputan, membuat angin yang menampar wajahku jadi terasa sejuk dan menyegarkan. Rasa kantuk yang tidak mau pergi sejak tadi menjadi berkurang. Awal yang sangat menyenangkan hati. Keadaan situasi yang jarang aku dapatkan selama ini. Hutan rindang sejauh mata memandang. Hijau pepohonan membuat mata menjadi seperti liburan. Sekitar 15 menit kemudian, pemandangan hutan selesai, berganti dengan barisan pepohonan yang tinggi menjulang, pepohonan karet. Ini sudah masuk wilayah perkebunan karetnya, Pak. Sambil berteriak, Pak Rusli memberitahu kalau benar seperti dugaanku tadi, kalau kami sudah benar-benar masuk ke dalam wilayah perkebunan karet. Sejauh mata memandang, aku hanya melihat pohon-pohon karet yang berbaris rapi, membentuk garis lurus pada kanan kiri jalan yang kami lalui. Jalan yang dari tadi berubah-ubah ukurannya, kadang hanya setapak kecil, terkadang bisa melebar menjadi 1 meter. Perkebunan karet ini masih kelihatan terbengkalai. Rumput liar dan semak belukar masih kelihatan memenuhi sela-sela pohon. Daun-daun kering masih bertebaran seperti sampah yang sedikit merusak pemandangan. Sudah terbayang betapa harus bekerja kerasnya aku nanti untuk membersihkannya. Tapi untunglah ketika sudah memasuki bagian perkebunan yang lain, ternyata bagian ini sudah sedikit rapi dan terawat daripada bagian yang di awal tadi. Sudah tidak ada lagi rumput liar dan semak belukar. Sela-sela pepohonan hanya ada rumput kecil dan jarang terlihat dedaunan kering. Sepertinya sudah mau sampai tujuan, begitu pikirku dalam hati. Nah, ini yang namanya Wahyu, Pak. Begitu kata Pak Rusli ketika kami akhirnya sampai, memperkenalkan aku dengan pemuda berkulit agak gelap, rambut sedikit gondrong, menggunakan seragam perkebunan berwarna coklat. Iya, Pak, saya Wahyu. Wah, akhirnya Pak Heri sampai juga ya di tempat ini. Saya jadi nggak sendirian lagi di sini. Senyum lebar mengembang di wajah Wahyu sambil mengajakku bersalaman, menyapaku dengan ramah. Pak Heri, karena sudah bertemu Wahyu, saya pamit kembali ke kota ya. Ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Itulah hari pertama aku bertemu dan berinteraksi dengan Pak Rusli.
Setelahnya, dalam skala waktu tertentu, kami sesekali bertemu lagi, perihal pekerjaan atau hal lainnya. Setelah berpamitan, Pak Rusli meninggalkan aku berdua dengan Wahyu. "Jadi, selama 3 bulan pertama kerja, kamu tinggal di sini sendirian?" tanyaku penasaran. "Enggak, Pak. Saya cuma sempat tinggal di sini selama 1 minggu pertama. Nggak betah saya sendirian, Pak." "Terus selebihnya kamu tinggal di mana?" "Saya kos di desa terdekat, Pak. Pulang pergi ke perkebunan setiap harinya, naik motor," jawab Wahyu menjelaskan. "Tapi setelah Pak Heri datang, saya berani tinggal di sini lagi. Kan sudah ada temannya," lanjut Wahyu. Berani? Berarti sebelumnya Wahyu nggak berani tinggal di rumah itu. Nantinya kami memang hanya tinggal berdua di rumah itu. Hari pertama bekerja, Wahyu mengajak berkeliling wilayah perkebunan yang nantinya menjadi wilayah tanggung jawab saya, sekaligus memperkenalkanku dengan semua buruh karet yang bekerja di situ. Wilayah perkebunan yang sangat luas. Sepanjang jalan berkeliling menggunakan motor, kami hanya menemui barisan pohon karet yang berjajar rapi. Di pinggiran perkebunan terlihat hutan yang cukup rindang. Cukup melelahkan hari itu. Selama seharian kami hanya berkeliling melihat keadaan perkebunan. Sekitar jam 5 sore kami pulang. Malam menjelang, Wahyu dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan semua lampu templok di seluruh ruangan. Suasana rumah menjadi cukup terang. Sekeliling rumah mulai gelap, menutup semua pemandangan kebun karet. Sangat sepi. Selepas Isya, kami berpinjang di teras depan rumah. Ada 2 kursi dan 1 meja yang menjadi tempat kami ngobrol. Pemandangan depan rumah sangat gelap, hanya ada siluet pohon karet dan rumput liar di sela-selanya. Suara-suara binatang malam juga terdengar mengiringi suasana. "Pak Heri, nanti tidur di kamar tengah aja, Pak. Saya di kamar depan. Kamar tengah lebih besar dari kamar lainnya," ucap Wahyu di tengah perbincangan. Aku mengiyakan saja. Hingga sekitar jam 9 malam kami masuk ke kamar masing-masing. Cukup melelahkan hari itu. Saya mencoba untuk tidur lebih awal. Persis di depan kamar saya adalah ruang tengah. Kamar Wahyu ada di sebelah kanan. 2 kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan petromak yang ada di ruang tengah. Hanya lampu templok di dalam kamar yang dibiarkan dalam keadaan menyala. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam ketika saya belum juga bisa memejamkan mata. Gak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Saya hanya bisa melamun sambil menunggu kantuk datang. Hembusan angin malam menembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Anginnya dingin menusuk tulang. Terdengar juga suara binatang-binatang malam bersautan. Gak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara lolongan anjing hutan. Melolong panjang, lolongan yang banyak arti. Saya mulai merasakan hal yang gak lazim. Ketika lolongan anjing itu intensitasnya menjadi semakin sering. Tiba-tiba, lolongan anjing berhenti. Saya terdiam, suasana menjadi sangat sepi. Keheningan itu berlangsung cukup lama. Jam sudah hampir di pukul 1 ketika saya kembali mendengar suara. Suara yang cukup menarik perhatian. Srak, srak, srak. Kira-kira seperti itu bunyinya. Dengan tubuh masih terbaring di atas tempat tidur, saya menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas terdengar. Srak, srak, srak. Saya langsung terkesiap ketika menyadari kalau itu terdengar seperti suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah. Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu di luar menggunakan sapu lidi dekat jendela kamar. Siapa yang menyapu tengah malam seperti ini? Wahyu kah? Sepertinya nggak mungkin. Perlahan saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela, mencoba kembali memastikan keberadaan suara itu. Setelah sudah berdiri di samping jendela, suara itu semakin jelas terdengar. Srak, srak, srak. Penasaran, saya coba mengintip dari sela-sela lubang jendela. Saya nggak melihat apapun, hanya gelap gulita. Tapi suara sapu lidi itu masih saja terdengar. Masih penasaran,
Pelan-pelan saya mencoba membuka jendela. Perlahan jendela mulai terbuka, membuka celahnya sedikit demi sedikit. Saat itulah ketika saya mulai bisa melihat keluar dengan lebih jelas. Saya melihat sosok yang menurut saya adalah sosok yang menghasilkan suara. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang berwarna putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangi saya dengan posisi seperti sedang menyapu. Perempuan itu menggunakan kebaya dan kain panjang hingga menutupi kakinya. Saya merinding melihatnya dan sangat ketakutan. Perlahan saya mulai mencoba menutup jendela. Saat itulah ketika saya melihat perempuan itu mulai membalikkan badannya perlahan. Tangan kanan saya tiba-tiba berhenti bergerak ketika sedang mencoba menutup jendela, karena wajah perempuan itu perlahan mulai terlihat. Wajahnya mulai terlihat jelas, walaupun dalam keadaan gelap, karena jarak kami cukup dekat, hanya sekitar 4 meter. Wajahnya pucat, berkeriput, wajah nenek-nenek. Sambil berdiri menyamping, nenek itu menatap ke arah saya yang berdiri di balik jendela, kemudian tersenyum. Bukan, ternyata nenek itu bukan tersenyum, tapi menyeringai dan mengeluarkan suara ringkih tertawa mengerikan. Refleks, saya langsung menutup jendela dan menguncinya. Saya kembali bergegas ke atas tempat tidur, menutup seluruh tubuh dengan selimut sampai kepala. Suara sapu lidi nenek itu masih terdengar, ditambah sesekali suara tawa ringkihnya juga terdengar pelan. Saya ketakutan, gak berani berbuat apapun. Suara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan, bersaut-sautan. Saya membaca doa semampu dan sebisanya, mengharap perlindungannya. Berdoa semoga teror ini cepat berakhir. Menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti. Kemudian saya baru bisa terlelap. Peristiwa malam itu gak saya ceritakan kepada Wahyu. Saya coba untuk simpan sendiri. Saya gak mau membuat Wahyu ketakutan. Di samping itu juga, saya sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang mulai cukup melelahkan. Malam-malam berikutnya, suara nenek menyapu di luar itu tetap sesekali terdengar lagi. Tapi saya mencoba enggak terpengaruh. Dalam ketakutan, saya memaksa diri untuk enggak menghiraukannya dan membiarkan hingga suara itu menghilang dengan sendirinya. Sekitar 1 bulan tinggal di rumah itu. Ketika saya dan Wahyu sudah semakin akrab, kami sudah dapat berbincang mengenai hal apapun. Sudah enggak terlalu formal lagi. Pak, memang Pak Heri bisa tidur nyenyak di kamar itu sendirian? Tanya Wahyu pada suatu ketika. Nyenyak-nyenyak aja yuk, memang kenapa? Tanyaku. Gak apa-apa Pak. Wahyu menggantung pembicaraan. Memang kamu gak bisa tidur nyenyak yuk? Bisa Pak, bisa. Jawab Wahyu sedikit gelagapan. Saya gak terlalu ambil pusing dengan percakapan itu. Hingga pada akhirnya ada peristiwa yang terjadi pada satu malam Jumat. Saya akhirnya tahu alasan dibalik sikap Wahyu. Seperti biasa, malam Jumat itu selepas Isya, kami berbincang di teras depan rumah. Wahyu dengan sisa energi yang terlihat banyak, tampak masih bersemangat berbincang. Segala hal kami perbincangkan, tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada satu topik yang selalu kami hindari. Sebenarnya Wahyu yang terlihat sangat menghindari, yaitu masalah mistis, hantu, dan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Ketika perbincangan sudah menjurus ke arah itu, Wahyu langsung membelokkan topik pembicaraan. Dia langsung memperlihatkan gelagat yang aneh, seperti ketakutan. Gak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami sudah semakin lelah dan mengantuk. Bahan obrolan pun sudah semakin sedikit. Malam itu cukup dingin seperti biasanya. Walaupun gak ada angin yang bertiup, suara jangkrik bersaut-sautan. Gelap gulita mulai menjadi teman akrab ketika malam tiba. Kami mulai terbiasa dengan pemandangannya. Dalam keheningan kami yang masih terdiam, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Kira-kira seperti itu suaranya. Kami berdua saling berpandangan, menerka-nerka suara apa gerangan itu. Suara yang awalnya terdengar sangat jauh, lama-kelamaan semakin dekat.
mendekat ke arah tempat kami duduk. Cerak, cerak, cerak. Semakin jelas dan kuat suara itu terdengar. "Pak, kita masuk aja yuk Pak," ajak Wahyu memecah keheningan. Saya mengangguk setuju. Kami pun langsung bergegas masuk. Wahyu mengunci pintu dan jendela. Wajahnya terlihat ketakutan. "Ada apa yuk? Kok kamu seperti ketakutan?" "Enggak ada apa-apa kok Pak, mungkin karena kecapean saja," jawabnya. Setelah mematikan petroma ke ruang tengah, Wahyu langsung pamit masuk ke kamarnya. Saya juga langsung masuk ke kamar. Entahlah, tapi malam itu memang sudah mulai mencekam sejak kami mendengar suara aneh itu di luar rumah. Masih dalam keadaan penasaran, memikirkan suara apakah gerangan tadi, saya mencoba memejamkan mata. Sudah jam 11 malam, saya masih belum bisa tidur juga. Resah dan gelisah di atas ranjang besi dan kasur kapuk. Nyamuk-nyamuk yang semakin ganas memaksaku untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur. Hanya bisa melamun, guling ke kanan, guling ke kiri, kantuk nggak datang juga. Hingga ketika jam 12 malam, ada sesuatu terjadi. Saya mendengar suara yang bersumber dari luar kamar. Cerak, cerak, cerak. Suara yang sama persis dengan yang saya dan Wahyu dengar sewaktu di luar rumah tadi. Kali ini suaranya sangat dekat. Suaranya bersumber dari dalam rumah. Cerak, cerak, cerak. Saya mulai ketakutan dan semakin ketakutan ketika saya yakin kalau suara itu bersumber dari ruang tengah. Cerak, cerak, cerak. Suara itu semakin terdengar dengan intensitas yang tinggi, semakin sering. Saya semakin ketakutan, tapi gak berani buat apa-apa. Selang beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Suasana kembali hening, sangat hening. Jam sudah hampir di pukul 1 malam, ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah. "Pak Heri." Ada suara yang memanggil nama saya, terdengar seperti suara Wahyu. Perlahan saya beranjak bangun dari tempat tidur, melangkahkan kaki mendekati pintu. Pelan-pelan saya memutar gagang pintu dan membukanya. Setelah pintu terbuka sebagian, saya melihat keluar, yang ternyata gak ada siapa-siapa. Di depan pintu gak ada siapa-siapa. Gak ada Wahyu di depan pintu. Kosong. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Kali ini terdengar sangat jelas dan keras, menandakan kalau sumber suaranya sangat dekat. Refleks, saya melirik ke arah sumber suara, ke pojok ruang tengah yang gelap. Samar-samar, mata saya menangkap sesuatu yang berdiri tegak di pojok ruang tengah. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempat saya terpaku berdiri. Badan saya lemes, bulu kuduk berdiri semua. Jantung berdegup sangat kencang ketika saya menyadari kalau yang saya lihat saat itu adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan. Berwarna putih kusam, bagian wajahnya terlihat terbuka. Namun saya nggak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saya langsung menunduk dan perlahan menutup pintu. Setelah pintu tertutup, buru-buru saya naik ke atas tempat tidur, bersembunyi di balik kelambu. Saya ketakutan. Berharap semoga pocong itu tetap berada di luar kamar. Tapi harapan tinggal harapan. Ketika tiba-tiba pintu kamar perlahan mulai terbuka. Saya hanya bisa memandang ke arah pintu tanpa bisa berbuat apapun. Ketika pintu sudah terbuka penuh, saya melihat ada pocong yang tadi mengintip. Pocong itu melayang masuk ke dalam dan berhenti tepat di tengah kamar. Dia berdiri diam menghadap ke tempat tidur. Aku sangat ketakutan, badan lemas, tulang seperti lepas dari engselnya. Posisi kami hanya dipisahkan oleh kelambu yang tipis transparan. Wajah pocong itu hitam dan gak karuan bentuknya. Saya diambang pingsan. Situasi itu sangat mengerikan. Cek, cek, cek. Tiba-tiba pocong itu mengeluarkan suara. Kaget. Setelah itu gak ingat apa-apa lagi. Saya pingsan. Ketukan pintu membangunkan saya dari tidur atau pingsan. Suara Wahyu memanggil-manggil dari luar kamar. Pak Heri, bangun Pak, sudah subuh."
Saya langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Lalu kami sholat subuh bersama seperti hari-hari sebelumnya. Setelah sholat, saya melihat wajah Wahyu terlihat kuyuh seperti kurang tidur. "Kamu kurang tidur ya?" "Iya pak, nanti saja di luar rumah saya ceritakan ya pak," jawab Wahyu setengah berbisik. Saya mengangguk pelan. Sepertinya saya agak paham dengan apa yang akan Wahyu ceritakan. Siangnya, ketika mengawasi para pekerja, Wahyu mulai bercerita. "Tadi malam saya nggak bisa tidur pak, saya ketakutan. Dari awal kita mendengar suara cerak-cerak di luar rumah, saya sudah mulai ketakutan. Karena saya tahu itu suara apa, itu suara pocong." Cerita awal Wahyu mengagetkan. "Makanya saya langsung ajak Pak Heri masuk ke dalam rumah. Yang saya takutkan kalau pocong itu masuk ke dalam rumah. Dan benar pak, saya mendengar suara dari ruang tengah. Untungnya pocong itu nggak masuk ke kamar saya. Karena itulah saya nggak bisa tidur semalaman pak." "Pak Heri mendengar suaranya juga nggak semalam?" tanya Wahyu di ujung cerita. Saya langsung menghela nafas panjang dan menceritakan kejadian yang saya alami pada malam itu semuanya. Wahyu hanya diam. Dia kaget mendengar cerita saya. Itulah alasannya kenapa Wahyu hanya tahan 1 minggu sewaktu tinggal di rumah itu sendirian pertama kali. Dia nggak kuat menahan gangguan-gangguan yang menyeramkan. Setelah hari itu, saya dan Wahyu memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar setiap malam untuk mengurangi rasa takut. Teror berakhir? Belum. Teror tetap berjalan dan semakin seram. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.